Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, lagi-lagi Kementerian Agama berada di tengah pusaran kasus korupsi. Nah, sebelumnya ada dua Menteri Agama yang terjerat dalam kasus korupsi. Yang pertama adalah Surya Dharma Ali dalam kasus dana haji. Nah, jauh sebelum itu di tahun 2001 masa pemerintahan Presiden Megawati pada waktu itu, Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar juga terjerat kasus dana abadi umat dan juga biaya perjalanan haji. Nah, kali ini Kementerian Agama diduga terlibat dalam jual beli jabatan. Kita akan menghadirkan beberapa slide dan juga beberapa presentasi data yang saat ini kita semua sudah tahu. Yang pertama adalah bahwa Jumat minggu lalu pagi, tepatnya di Hotel Bumi, Surabaya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah orang dan langsung bergerak cepat KPK menetapkan 3 orang tersangka. Salah satunya adalah Romahur Muzi yang merupakan Ketua Umum P3 pada waktu itu dan belakangan diberhentikan oleh partainya dikarenakan terjerat kasus ini. Kemudian 2 orang penyuap yakni Muafak Wirahadi yang merupakan kepala kantor Kemenak di Gresik, Jawa Timur, dan juga Haris Hasanuddin Kakanwil di Kementerian Agama Jawa Timur. 2 orang ini diduga menyuap Romahur Muzi dikarenakan telah membantu keduanya mendapatkan jabatan di 2 pos ini. Ini adalah dugaan sementara yang masih akan terus didalami oleh KPK. Nah, uang yang diterima oleh Romahur Muzi dari 2 orang ini, apabila kita ke slide selanjutnya, berjumlah tidak banyak menurut Ketua KPK, yakni hanya 156 juta. Namun yang akan didalami oleh KPK dan juga dicari tahu adalah apakah uang ini merupakan 1 kali bayar atau beberapa kali bayar, atau ini merupakan puncak gunung es begitu. Nah, selain uang 156 juta yang disita oleh KPK dari penangkapan atau operasi tangkap tangan di Surabaya, KPK juga menyita 180 juta dan juga uang senilai 30.000 US dollar dari laci Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Nah, banyak kemudian berkembang berita ini uang apa di laci Menteri Agama. Namun yang jelas belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan uang ini, dan apabila saya merujuk pada pernyataan dari Wapres Yusuf Kala, bisa saja ini merupakan uang operasional yang biasa di kementerian, bahkan di laci Wakil Presiden selalu ada uang, dikarenakan ini merupakan operasional kementerian sehari-hari. Kita tunggu saja keterangan resmi dari KPK. Nah, KPK juga menyita sejumlah dokumen, baik di Kementerian Agama maupun di DPP P3. Nah, kasus korupsi di Kementerian Agama, pemirsa, kenapa kami mengangkat judul bahwa Kementerian Agama di pusaran kasus korupsi lagi, dikarenakan ini bukan yang pertama. Anda mungkin masih ingat bahwa di tahun 2010 sampai 2013 ada korupsi dana haji yang kerugian negaranya tidak main-main, mencapai 27,3 miliar rupiah. Dan ini melibatkan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang divonis 10 tahun penjara di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian sebelumnya ada di 2011-2012 pengadaan Al-Quran yang melibatkan Fuad Elfus dan juga Zulkarnain Jabar diantaranya. Ini kemudian merugikan keuangan negara 14 miliar rupiah. Ada juga jauh sebelum ini di masa pemerintahan Megawati, Menteri Agama waktu itu, Said Agil Al-Munawar juga terlibat korupsi untuk dana abadi umat dan juga biaya perjalanan haji. Jadi kasus ini bukan kasus yang pertama, namun banyak kasus korupsi lain yang terjadi di Kementerian Agama sebelumnya. Nah, berbicara soal Romahur Muzi yang merupakan Ketua Umum P3 sebelum dicopot atau diberhentikan oleh partainya, ini adalah wajah-wajah Ketua Umum yang sudah menjadi pesakitan di KPK. Romahur Muzi adalah Ketua Umum nomor 5. Kita masih ingat tentu saja Lutfi Hasan Ishak yang pada waktu itu merupakan Presiden PKS, kasus impor sapi dengan vonis 18 tahun. Kemudian Surya Dharma Ali yang di pengadilan tingkat pertama divonis 6 tahun penjara, namun di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, vonisnya ditambah menjadi 10 tahun penjara. Kemudian ada juga Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat terkait dengan kasus korupsi proyek Hambalang, divonis 14 tahun. Nah, Setia Novanto yang baru saja belum lama ini menjadi pesakitan di KPK juga kasus korupsi IKTP dengan vonis 15 tahun penjara, ini dari Golkar. Apabila Anda perhatikan 4 ketua umum ini vonisnya tidak ada yang kurang dari 10 tahun. Nah, kita tunggu saja nanti seperti apa perjalanan kasus dari Romi dan juga otomatis kita akan menunggu vonis untuk Romi, dan apakah yang terjadi di Surabaya merupakan satu-satunya kasus suap atau ini merupakan puncak gunung es. Dikarenakan KPK menduga dan juga investigasi dari Tempo menyatakan bahwa ini bukan merupakan yang pertama yang dilakukan oleh Romahur Muzi. Kita tunggu saja penyidikan dari KPK. Nah, kami ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam program Prime Talk ini dengan
menyampaikan aspirasi Anda atau pendapat Anda di sejumlah kanal sosial media kami. Ada Metro TV Newsroom di Twitter, kemudian Facebook, dan juga Instagram. Sama, Metro TV Newsroom dengan hashtag Kemenak di Pusaran Korupsi dan juga hashtag Prime Talk. Kami nantikan pendapat Anda terkait dengan kasus tertangkapnya Romahur Muzi, mantan Ketua Umum P3 ini. Saya akan menyapa narasumber saya yang hadir di studio. Ada Mas Ade Irawan, peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW. Mas Ade, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Saya juga akan menyapa sejumlah narasumber saya yang berada di luar studio. Ada Profesor Mahfud MD, intelektual Muslim dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Prof. Mahfud, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Prof. Saya juga akan menyapa Pak M. Yasin, mantan Irjen, Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang juga merupakan mantan pimpinan KPK. Pak Yasin, selamat malam. Pak Yasin, baik, Pak Yasin masih mencoba kami hubungi, akan bergabung bersama kami dari Studio Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Ada juga nanti kita akan bergabung dengan Mas Febri Diansyah, juru bicara dari KPK. Saya akan ke Pak Mahfud terlebih dahulu. Pak Mahfud, Anda di media sempat menyatakan bahwa Anda sudah memperingatkan sebenarnya Mas Romi ini untuk berhenti dan juga berhati-hati dikarenakan bisa jadi dia akan menjadi target KPK selanjutnya. Apa yang sebenarnya Prof. Mahfud sampaikan kepada Romi pada waktu itu, Prof? Ya, ketika ada polemik tentang cawapres itu ya, lalu dia ngomong sesuatu yang menurut saya kurang baik secara akhlak, saya kirim WA ke dia. Itu tanggal 13 Agustus. Romi, saya bilang, Mas, sampean ini kok ngomongnya kayak gitu, hati-hati loh, Anda itu punya kasus di KPK, gitu. Nah, terus sesudah itu saya tambahi di bawahnya WA berikutnya, maaf itu tadi kepada Romli, bukan kepada Romi, maksud saya, biar dia tidak merasa langsung dituding, tapi dia merasa minta ketemu dengan saya. Saya Prof, apa itu ada kesalahpahaman, pada waktu saya mau jelaskan, tolong saya mau ketemu. Memangnya apa yang disampaikan pada waktu itu, Prof? Soal apa? Soal yang disampaikan kepada Anda yang Anda anggap tidak beretika itu, Prof, yang tidak tidak pas, tidak pantas disampaikan. Ya sebenarnya ini masalah lama sih. Dia mengatakan begini, Pak Mahfud itu kan jadi capres itu mau-maunya sendiri, tidak ada yang tahu. Itu tim suksesnya sendiri, tidak pernah ada yang mencalonkan dia. Itu satu, tidak ada pernah yang nyebut dia. Sesudah itu juga dia tidak pernah ada itu mau-maunya sendiri aja gitu. Masih diulangi lagi di TV Anda, di Metro TV. Nah, mendengar itu saya langsung WA ke dia seperti tadi. Anda jangan ngomong sembarangan loh, saya bilang. Presiden Jokowi sendiri kan sudah mengklarifikasi waktu itu bahwa memang saya yang disiapkan pada waktu itu. Tapi ini udah selesai lah, tidak usah dibuka lagi ya. Tapi itu latar belakangnya. Sehingga lalu dia minta ketemu. Saya bilang oke, kita ketemu, tapi Anda sudah ngomong di TV, di Metro TV. Saya akan ngomong di TV juga tentang Anda, saya bilang. Nah, dan apa yang saya omongkan peringatan bahwa dia sudah dijejak oleh KPK, kan begitu. Nah, lalu dipertemukan lagi secara fisik oleh Suharso Monarfa. Kalau tidak salah tanggal 15 gitu ya di Hotel Dharma Wangsa. Dia bilang, Mas Suharso, Pak Mahfud ini kan kita sesama teman, ayolah kita ketemu, jangan panas-panas begini. Ketemulah saya di situ. Lalu ditanya lagi soal KPK itu, saya jelaskan saya tahunya ini dari KPK, saya bilang. Tapi tahu dari KPK itu bukan pemberitahuan resmi dari KPK loh. Iya, dijejak KPK karena sudah muncul beritanya di koran-koran, kan sudah bisa dijejak. Digitalnya juga ada. Dia sering disebut di kesaksian di pengadilan bahwa dia terlibat A, B, C, D gitu kan sudah ada waktu itu. Kemudian saya diskusi-diskusi dengan teman-teman, oh ini dijejak gitu. Jadi memang KPK tidak mungkin dong memberitahu kepada saya itu, kadangkala komisionernya aja tidak boleh tahu itu oleh penyidik tentang itu, apalagi saya.
Tetapi sebagai hakim, sebagai orang yang banyak bergaul dan sering ke KPK, saya bisa mengambil kesimpulan itu dan saya beritahu dia bahwa dia sudah jejak. Apalagi kemudian memang sering disebut dan kemudian dipanggil, disebut dalam kasus ini, kasus itu. Saya bilang itu satu. Yang kedua, ya, soal gangguan-gangguan terhadap birokrasi di Kementerian Agama itu banyak sekali saya peroleh data tentang itu gitu. Apa saja, Prof? Sehingga tidak mungkin hal yang seperti itu tidak dilaporkan ke KPK dan tidak dilaporkan ke Menteri Agama. Baik, bilang. Prof. Sehingga Mahfud, data-data seperti sudah. apa yang dan Anda nyatanya dapatkan? Benar kan dijejak? Banyak orang yang seharusnya diangkat tidak diangkat. Kemudian ditorpedo orang yang sudah berkarir di satu tempat gitu, udah bagus gitu. Kemudian diintervensi oleh orang-orang luar yang sebenarnya itu ya laporan yang masuk itu nanti dibuktikan di pengadilan aja. Baik. Apa ada unsur uang di situ gitu. Baik, Prof. Banyak Anda... yang begitu rektor misalnya sudah terpilih itu tidak diangkat gitu. Baik, Itu Prof. kan Mahfud, mengganggu Anda di media birokrasi, juga campur tangan politik mengatakan terhadap birokrasi yang kemudian orang menyimpulkan. Baik, Prof. Mohon maaf, Anda di media juga mengatakan Ya. bahwa Pak Lukman Hakim, Pak Menteri, ini pasrah saja begitu. Apakah memang Pak Lukman tahu dan pasrah dikarenakan yang diduga bermain adalah ketua umumnya, atau Pak Lukman sebenarnya juga masuk dalam pusaran itu? Ini meskipun masih dalam tahap penyidikan, namun bagaimana Prof. Mahfud mengamati ini? Biar nanti pengadilan yang membuktikan di dalam hukum pidananya. Karena saya juga sudah pernah beritahu Pak Lukman. Pak Lukman, ini kok ada kejanggalan tentang ini gitu ya, tentang sesuatu lah. Kemudian saya bilang ini ada orang terpilih sini kok kemudian isunya di luar dia mau ditendang gitu, dia tahu. Dia bilang oke, Prof, saya perhatikan gitu. Itu masih ada di saya pembicaraan seperti itu masih saya ingat betul hari dan tanggalnya gitu. Artinya Pak Lukman itu sebenarnya udah tahu, tetapi kenapa terus terjadi? Oh, berarti ini karena politik. Dan informasi-informasi permainan politik itu banyak, ada dokumen bahkan tentang skema pemenangan partai P3 dengan menggunakan Kementerian Agama. Itu ada dokumennya dan itu beredar luas gitu. Sehingga nanti ini juga harus dibuka oleh KPK dan saya yakin KPK sudah punya dokumen-dokumen ini. Tidak usah dibuka ke publik dulu. Ini artinya Pak Lukman tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa menurut saya. Saya tidak tahu ya kalau ada agenda lain. Tetapi sejauh hubungan saya dengan Pak Lukman ini orangnya baik, bersih, gitu, nggak suka gitu-gitu. Tapi kenapa terus terjadi yang begini dan agak masif gitu ya, agak masif. Sehingga banyak sekali sebenarnya orang-orang yang menjadi korban dan memberi informasi-informasi. Tentu satu, kecurigaan tentang adanya permainan uang. Ini harus dikatakan kecurigaan karena yang harus membuktikan itu nanti KPK dan kita semua akan tahu di mana permainannya itu. Gitu ya. Kita tidak usah menyebut siapa yang kena uang dan apa, itu tidak tepat. Ini bukan forumnya. Ini forum kita mendiskusikan suatu isu di luar pengadilan. Proses pengadilannya nanti KPK akan membuktikan satu persatu tentang itu. Kita akan jeda terlebih dahulu, Prof, dan juga Mas Ade. Nanti saya akan tanyakan, menurut sepemahaman dari ICW, seberapa masif sebenarnya dugaan praktek jual beli jabatan di Kementerian Agama. Nanti kita akan membahasnya. Kami juga akan berbincang nanti dengan Pak Muhammad Yasin, mantan komisioner atau pimpinan KPK, dan juga mantan Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Sesaat lagi. Saya sekarang akan ke Mas Ade. Mas Ade, sebenarnya menurut data yang dipunya ICW, seberapa masif permainan jual beli atau dagang jabatan di lingkungan Kementerian Agama? Data yang lebih komprehensif memang kami belum ada, cuma memang banyak laporan, sama seperti ke Pak Mahfud, laporan dari masyarakat cukup banyak. Apalagi kalau model pengelolaan seperti Kementerian Agama yang sentralistik, suap-suap macam ini biasanya akan diikuti
rangkaian lapisan suap di bawahnya. Ini sentralistik artinya sebenarnya di Kementerian Agama Pusat pun juga ikut bermain? Ya biasanya kalau dimulai dari pusat akan diikuti di Kanwil, Kanwil akan diikuti di Kandep, lalu kemudian di bawahnya. Di bawahnya misalnya mulai dari rekrutmen KUA, rekrutmen kepala sekolah, bahkan rekrutmen petugas haji. Karena mereka kan butuh modal untuk suap ke atas. Ini artinya apakah suap ini berjenjang? Kalau yang bayar diduga menyuap Mas Romi adalah kepala kantor wilayah provinsi dan juga kabupaten kota di Gresik. Begitu artinya apabila kanwil provinsinya menyuap artinya dia juga akan menerima suap dari bawah-bawahnya. Modusnya biasanya seperti itu. Ya bisa saja dari pusat langsung ke Kandep atau Kanwil atau juga bisa berjenjang. Kandep kan misalnya juga mengelola, saya katakan tadi, dalam urusan haji di daerah, dalam urusan madrasah bagi sanawiyah, ibtidaiyah maupun aliyah dan petugas haji, dan itu jadi titik-titik rawan dalam proses pengumpulan dana, baik itu untuk kepentingan langsung si pimpinan maupun untuk kepentingan mempertahankan jabatan. Apalagi kalau bicara model suap ini biasanya bukan akhir dari praktek korupsi, justru ini awal dari praktek korupsi. Kenapa seperti itu? Karena supaya si pemberi suap tetap langgeng jabatannya, ya dia harus terus menyuap. Betul, begitu. Baik, saya sekarang akan, Mas Adi mohon ditahan. Saya sekarang akan menyapa Pak Yasin, M. Yasin, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang juga merupakan mantan pimpinan KPK. Pak Yasin, selamat malam Pak Yasin, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam Mas Rory dan para pemirsa. Ya, Pak Yasin, ini Anda pensiun menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Agama di pertengahan tahun 2017. Sepengetahuan Anda, apakah praktek jual beli jabatan di Kementerian Agama ini sudah lama terjadi, Pak? Ya, ada sedikit koreksi. Saya mulai dari tahun 2012 mendapatkan SK itu di akhir Desember tahun 2016. Kemudian untuk serah terima jabatan itu Januari 2017. Jadi bukan pertengahan. Oke. Ya, praktek jual beli jabatan itu saya kan mengikuti ada dua menteri, yaitu Pak Surya Dharma Ali, kemudian Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ya. Pada saat kami masuk di sana itu langsung menindaklanjuti pembenahan rekomendasi KPK yang ada 48 titik temuan yang berindikasi korupsi itu di penyelenggaraan ibadah haji. Concern di sana. Dan jual beli jabatan memang tidak ada laporan dari masyarakat atau dari internal Kemenak praktek tentang jual beli jabatan. Mungkin ada tapi tidak seseru atau semarak sekarang. Jadi setelah saya hampir mengakhiri jabatan, itu mulai ada tanda-tanda nih kenapa nih orang yang mendapatkan hukuman disiplin kok malah diangkat, ditempatkan, dipromosikan pada jabatan strategis itu di akhir tahun 2016. Oke. Setelah saya pergi dari Kemenak, yaitu setelah saya lengser dari Irjen Kemenak itu, maka saya dengar tuh marak jual beli jabatan dan agresivitas dari pihak luar itu ke dalam Kemenaknya semakin gencar. Baik, begitu. Pak Yasin, Begitu, Bung. kalau saya mengutip hasil investigasi laporan dari Tempo, ada yang mengirim Anda, mantan bawahan Anda mengirim Anda pesan bahwa setelah Anda pensiun, tadi Anda sampaikan di Januari 2017, Kementerian Agama bagai pasar yang penuh dengan transaksi dagang jabatan. Nah, dagang jabatan ini terjadi di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat. Betul itu, Pak? Ya, jadi informasi itu sebenarnya dialog dua orang tapi tidak melibatkan saya. Kemudian diborot ke saya. Ini Pak Yasin nih, pendapat orang-orang. Nah, kemudian laporan ke saya itu dari jajaran kami itu tidak hanya berasal dari Ijen saja, tapi dari pihak di luar Ijen, karena memang Satker Kementerian Agama itu kan ada 4.500 di seluruh Indonesia. Satker itu satuan kerja, 4.500 itu artinya 4.500 yang boleh mengelola keuangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Itu memang terlalu besar itu. Jadi kontrol terhadap penyimpanan keuangan itu sangat-sangat rumit kalau sejumlah itu. Apabila belum diterapkan sepenuhnya itu apa yang disebut dengan e-audit gitu. Kalau secara nasional kan belum bisa e-audit gitu. Baik. Jadi penyimpangan itu.
Mohon maaf Pak Yasin, ini artinya maraknya praktik dagang atau jual beli jabatan ini bukan di ketika Anda masih menjabat, tapi setelah Anda pensiun. Ya, itu yang paling marak setelah saya meninggalkan Irjen, karena kalau penegakan disiplin itu kita lakukan dengan seksama, yaitu melaksanakan audit tujuan tertentu, audit investigasi, audit kinerja. Orang itu akan mikir 2 kali apabila melakukan penyimpangan, apalagi yang berkaitan dengan jual beli jabatan itu. Pasti ada hukuman disiplin dari pihak Ijen dan ditentukan dengan secara konsisten kita ini, tidak. Apa yang terjadi Pak Yasin ketika Anda pensiun kok tidak ada tongkat estafet? Apa yang terjadi dengan Inspektorat Jenderal di sana saat ini? Jadi paradigmanya bukan kok penegak integritas, kemudian pengendali integritas itu tidak ada. Jadi visi kami dulu itu kan pengendali dan penegak integritas di Kementerian Agama. Tapi setelah saya keluar itu dianggap bahwa saya ini termasuk orang yang membakar lumbung sendiri itu, terlalu concern terhadap penindakan atau penegakan disiplin, maka berubahlah itu paradigmanya menjadi pendamping. Ya kalau hanya didampingi tidak diawasi berarti melanggar PP 60 tahun 2008. Bahwa yang namanya pengawas internal itu diatur di dalam aturan itu bahwa harus melaksanakan audit tujuan tertentu dan audit kinerja. Karena tidak dilaksanakan audit itu ya, sehingga penyimpangan marak di mana-mana. Belum lagi Sekjen dari Kementerian Agama saat ini juga menjabat sebagai PLT dari Inspektur Jenderal di sana, begitu ya Pak ya. Saya sekarang akan ke Pak Mahfud sekarang. Pak Mahfud, kalau dari temuan KPK kemudian waktu itu di follow up oleh Pak Yasin ada puluhan titik, 42 titik tadi yang disebutkan rawan korupsi. Pak Mahfud menemukan atau sudah mengendus sebenarnya praktek-praktik korupsi di Kementerian Agama itu sudah sejak kapan Pak Mahfud? Ya sudah lama lah, saya tidak mencatat kapan titik tahunnya. Tetapi sekurang-kurangnya tahun 2015 sudah muncul kasus ketidakberesan ya. Ketidakberesan dalam pemilihan rektor dulu ini. Pemilihan rektor dulu di sebuah universitas Islam. Nah, yang terpilih itu sudah terpilih resmi, tiba-tiba dibuat peraturan baru yang menyebabkan yang terpilih tidak memenuhi syarat. Katanya orang yang harus bisa menjadi rektor di suatu tempat itu harus orang yang sudah bertempat tinggal di kota UIN itu minimal 6 bulan terakhir. Nah yang terpilih ini ikut pemilihan ketika menjadi guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena tidak ada peraturan itu dia ikut di situ. Tiba-tiba sesudah terpilih gitu dibuat aturannya mendadak. Masuk ke pengadilan. Saya yang bawa ke pengadilan dan menang di pengadilan. Menang di pengadilan, pengadilan memerintahkan agar orang ini diangkat. Tetapi tidak diangkat juga. Malah begitu menang di pengadilan demonstratif sekali besoknya diangkat orang lain. Bukan ya. Baik. Ini artinya salah satu UIN. Selain praktek dari apa namanya rektor kong kali kong pemilihan rektor ini, apa saja kasus lain yang Anda cium ada kecurigaan atau hengki-pengki di sana, Pak? Oh, pengangkatan seperti di Jawa Timur itu orang yang agak secara rasional tidak memenuhi syarat untuk diangkat dalam satu jabatan. Lalu dimasukkan seperti yang ditangkap di Jawa Timur itu. Di tempat lain juga banyak. Di tempat lain juga banyak yang seperti itu. Bahkan melanggar undang-undang ASN. Misalnya orang baru boleh dipindah dari jabatannya itu kalau minimal sudah 2 tahun di jabatannya. Ini banyak yang dilanggar. Ada orang baru dilantik kemarin, besoknya dibatalkan sesudah pejabat yang melantiknya dipindah gitu. Itu banyak kasus begitu. Baik Pak Maruf. Pak Mahfud, mohon maaf. Dan itu nanti kita bongkar nanti kan akan muncul itu. Nanti akan muncul. Baik, nanti akan dibongkar. Pak Mahfud mohon tetap di sana, kita akan berlanjut lagi. Mas Adi, nanti saya juga akan tanyakan apakah yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini Anda juga temukan data-data itu soal rektor, kemudian soal pelanggaran, dugaan pelanggaran yang lain. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau misalnya untuk
penempatan dan juga pengisian eselon 2 ke atas harus ditandatangani oleh menteri, apakah Menteri Lukman juga tahu sebenarnya dugaan praktek dagang jabatan ini di kementeriannya? Iya, jadi sebelum yang puncaknya shortlisted itu kan 3 orang. Pendaftar misalnya asumsinya 30 orang, kemudian dilakukan tes rangkaian tes kompetensi dan asesmen tes, ada psikotes, itu akhirnya tinggal 7. 7 itu mengerucut menjadi 3. Nah, setelah 3 itu dibaperjakatkan atau rapat pertimbangan untuk jabatan itu di tingkat eselon 1 apabila yang mau diangkat itu adalah kanwil atau eselon 2. Jadi mengenai informasi tentang track record dari 3 yang terbaik itu dipilih yang 1 terbaik itu pasti diinformasikan oleh Sekjen kepada Pak Menteri bahwa akhirnya dari 3 orang ini yang dipilih ini Pak karena track recordnya baik begitu. Jadi setiap pengangkatan promosi jabatan yang akan dikeluarkan SK-nya dan akan dilantik oleh Pak Menteri itu pasti sepengetahuan Pak Menteri. Begitu, Bung. Apakah Pak Menteri juga sampai tahu terkait dengan siapa skor tertinggi, kenapa orang ini tidak diangkat walaupun memiliki skor tertinggi, kenapa justru malah orang B, sampai hal-hal teknis seperti itu tidak Pak? Kalau dia akhirnya yang akan menandatangani pengangkatan ini? Ya pasti dong, ini kan orang ini siapa, orang ini track recordnya gimana, terus kemudian pesaing yang terbaiknya siapa, itu kan pasti ditanya. Jadi tidak mungkin tanda tangan tanpa adanya suatu katakanlah konsultasi antara Sekjen dengan Pak Menteri setelah dilakukan rapat pertimbangan jabatan atas pejabat strategis dari seseorang yang telah dinyatakan lulus dan dibuatkan SK, begitu, Bung. Pak, dengan Jadi pengalaman pastilah. Anda sebagai mantan pimpinan KPK dan juga mantan Inspektur Jenderal di Kementerian Agama, pertanyaan saya kemudian, apakah menurut Anda Pak Menteri juga terlibat? Itu sudah domainnya penegak hukum karena kan sedang dilakukan pengembangan penyidikan. Ya kita wait and see sajalah melihat kemungkinan untuk itu karena KPK kan yang akan menentukan yaitu apakah ada pelanggaran hukum di situ atau tidak, itu adalah domain KPK di situ. Gitu, Bung. Baik, terima kasih Pak Yasin atas waktu Anda, mantan Inspektur Jenderal di Kementerian Agama dan juga mantan pimpinan KPK Muhammad Yasin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya juga ke Pak Mahfud. Terakhir Pak Mahfud, harapan Anda untuk kasus ini nantinya akan terkuak seperti apa Pak Mahfud? Ada 2 bidang hukum. 1 hukum pidana, itu supaya KPK menyelidiki secara tuntas dan mengungkap sampai ke akar-akarnya. Pidananya ini banyak, bisa juga ada di birokrasi ya. Tetapi seumpama di birokrasi pun pidananya mungkin sulit dibuktikan, tetapi saya berpikir itu tidak sulit gitu, karena pejabat struktural misalnya Sekjen, Kabiro Kepegawaian itu kan juga harus diperiksa peran-perannya itu. Tapi oke lah, kalau itu tidak pidana, itu sudah pasti merupakan masalah hukum administrasi negara, melanggar undang-undang ASN. Nah, oleh sebab itu tindakannya harus dari 2 sisi. Dari hukum pidana itu biar KPK yang mengungkap, sedangkan dari hukum administrasi negara itu adalah pemerintah. Segera melakukan penertiban terhadap ini dan jangan diberi kesempatan pejabat-pejabat itu membungkam ke kanwil, ke kantor departemen, kabupaten, membungkam rektor-rektor agar tutup mulut. Biasanya kan begitu. Tetapi saya kira sekarang tidak bisa lagi begitu, karena sekarang kalau melakukan itu akan mudah terendus gitu. Sehingga kita buka lah sebaik-baiknya, karena saya berkeyakinan Kementerian Agama ini dulu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam yang besar, sehingga siapapun yang akan merusak kementerian itu akan kena tuahnya. Baik. Dan sudah dibuktikan dari 2 Menteri Agama yang lalu. Pak Mahfud MD, terima kasih atas waktunya malam hari ini, Profesor Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus intelektual Muslim. Saya kan Mas Ade sekarang. Mas Ade, mungkinkah Romahur Mursi bermain sendiri? Ya, Romi kan tidak memiliki kewenangan secara langsung di Kementerian Agama. Yang dia lakukan memperdagangkan pengaruh, memperdagangkan kekuasaan orang-orang yang ada di Kementerian Agama, khususnya
pejabat di Kementerian Agama. Nah, kalau ditanya apakah kemudian ada pejabat di Kementerian Agama yang terlibat, ya pasti ada dan memang sudah terbukti oleh KPK dengan beberapa. Ini artinya sama seperti kasus Lutfi Hasan Ishak yang memperdagangkan pengaruh di Kementerian Pertanian pada waktu itu. Hampir sama. Nah, pertanyaannya apakah kemudian Menteri Agama terlibat atau tidak? Terlibat secara langsung atau beliau pura-pura tidak tahu dan sebagainya, memang mestinya ranah pengadilan yang akan membuktikan itu. Tapi tidak mungkin Romi bisa mengeksekusi tujuannya tanpa ada bantuan pejabat di Kementerian Agama. Baik, nanti saya akan tanyakan selain dugaan dagang jabatan, apalagi pos-pos yang menurut ICW ada kecenderungan di sana dikorupsi. Kalau tadi mengatakan Pak Yasin dari apa yang diberikan KPK ada puluhan, nah sekarang saya akan lihat dari ICW nanti pos-pos mana saja yang rawan dikorupsi dan dikerjai oleh oknum-oknum ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya mohon teman-teman media untuk mampu bersabar karena saya harus menahan diri untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bisa secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan materi hukum. Karena saya belum memberikan keterangan resmi kepada KPK, karenanya saya harus menghormati institusi negara KPK dan karenanya menurut hemat saya sebaiknya saya menahan diri dulu untuk tidak menyampaikan hal ini kepada publik sebelum saya menyampaikannya kepada KPK sebagai institusi resmi negara yang melakukan pengusutan terhadap kasus ini. Jadi saya mohon teman-teman media bisa menahan diri. Baik, saya sekarang akan kembali ke Mas Ade. Mas Ade, ini dari investigasi Tempo saya mengutip lagi bahwa eselon 3 di tingkat kabupaten kota dijual 500 hingga 700 juta, sementara eselon 2 di tingkat provinsi dihargai 2,5 sampai 4 miliar rupiah. Itu adalah harga apabila orang ingin mendapatkan jabatan menjadi eselon 3 ataupun eselon 2 di Kementerian Agama. Anda mendapatkan data yang sama? Kami belum punya data seperti itu, walaupun informasi terkait dengan praktek jual beli jabatan, iya, beberapa kami dapatkan laporan dari masyarakat. Tapi berapa nilainya memang belum kami ketahui. Gitu. Tapi apakah artinya nilai-nilai setinggi ini menjadi praktek yang lazim di Kementerian Agama? Iya, ini kan sudah diungkap oleh KPK dan bisa. Kalau KPK kan biasanya bukan cuma satu kasus, pasti sudah sebelum-sebelumnya ada kasus-kasus yang serupa dan saya kira bisa saja terjadi, apalagi kalau lihat track record di Kementerian Agama. Ini kan bukan cuma menterinya saja ya beberapa menteri sebelumnya yang terlibat kasus, tapi juga banyak titik-titik rawan di Kementerian Agama. Kementerian Agama ini kan urusannya sebagian besar dengan umat, gitu ya, melayani umat, misalnya urusan haji. Haji memang saya kira secara umum mulai mengalami perbaikan dari sisi layanan kepada masyarakat. Tapi dari dulu kami misalnya di ICW terus mengkritisi terkait BPIH. BPIH yang kami, ya walaupun biaya haji dianggap penyelenggara, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun nilainya tidak naik, tapi itu kan banyak disubsidi dari uang setoran awal jamaah, bunga setoran awal jamaah, dan kami duga dari beberapa tahun terakhir ada uang-uang yang ada pemborosan yang kemudian banyak uang mengalir bukan untuk kepentingan jamaah, tapi untuk kepentingan-kepentingan di luar soal jamaah. Pendidikan agama Islam, Mas. Ya, yang kedua terkait dengan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan ya, terutama saya katakan tadi di madrasah sanawiyah, ibtidaiyah maupun aliyah. Ini kan titiknya banyak juga, baik itu terkait dengan rekrutmen kepala sekolah ataupun proyek-proyek terkait dengan sekolah, misalnya sampai pemotongan anggaran untuk sekolah-sekolah Islam ini atau enggak? Ya, dugaan kami seperti itu terjadi, termasuk misalnya kalau laporan dari teman-teman kepala sekolah soal dana BOS yang kemudian harus ada kickback begitu. Ini tentu saja kita harapkan ini merupakan titik awal, kasus Mas Romi ini merupakan titik awal untuk membongkar praktek-praktek. Dan yang lain yang terkait dengan umat, misalnya soal KUA, Pak Yasin sebelumnya juga sudah bongkar ini pungli terkait dengan biaya menikah, gitu ya. Ini yang begitu mahal. Pak Yasin artinya orang menikah aja harus bayar setoran mahal begitu? Iya, bayar setoran. Ya, uang formalnya bayar, tapi kemudian di luar atau yang resmi itu juga jauh lebih mahal. Makanya banyak jomblo seperti Mas. Saya nggak jomblo. Oh, nggak jomblo. Ini artinya banyak setoran, bahkan orang menikah pun
Harus bayar. Ya, itu beberapa titik rawan yang saya katakan. Undercover. Baik, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jumlah pendapat Anda di sosial media kami telah masuk, kita akan bacakan. Ada 2 di antaranya, ada dari Twitter terlebih dahulu, kita lihat bersama pemirsa. Ini ada dari Udin Roh 2, saya sependapat dengan Pak Mahfud MD harus dibongkar tuntas jual beli jabatan, bukan hanya di Kementerian Agama, tapi di kementerian yang lain. Ini tentu saja menjadi pintu awal bagi KPK untuk membongkar apakah ini fenomena gunung es terkait dengan jual beli jabatan di sana, yang juga melibatkan salah satu pimpinan partai politik. Kemudian ada juga di Instagram ada Pak Bambang Wilopo, berarti data dari tahun ke tahun benar. Korupsi nomor 1 pemenang, 2 adalah di Kementerian Kesehatan, 3 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ICW benar nggak di Kementerian Agama jumlah korupsinya paling tinggi, nomor 1? Kalau kasus, kami punya tren pemberantasan korupsi, saya kira yang paling banyak di daerah. Justru malah di daerah. Temuan kasus-kasus yang Kalau paling banyak. dibandingkan dengan kementerian yang lain, di posisi mana nih Kementerian Agama? Iya, hampir sama sih kasus-kasus Hampir sama banyaknya. kasus korupsi terkait di tingkat pusat. Jadi baik itu yang melibatkan parlemen maupun yang melibatkan eksekutif. Tapi begini, di Kementerian Agama tentunya adalah orang-orang yang harusnya dikarenakan mengurusi soal agama, soal akhlak, harusnya adalah orang-orang yang berintegritas. Tapi kenapa tinggi juga, Mas? Iya, kalau dalam tanda petik mestinya Kementerian Agama ini menjadi imamnya bagi kementerian-kementerian yang lain. Dia mesti jadi rujukan bagi kementerian yang lain karena mereka mengurusi umat, mereka dalam tanda petik yang paling dekat dengan Tuhan. Dan kalau lihat ajaran agama manapun untuk korupsi ini kan dilaknat gitu ya. Apalagi kalau ambil contoh Islam, kalau lihat cerita Nabi zaman dulu, Nabi sampai tidak mau menyolatkan sahabatnya yang mengkorupsi uang ghanimah. Tapi justru ada 2 menteri sebelumnya yang terlibat kasus korupsi, belum pejabat-pejabat yang lain, ada kasus-kasus bahkan sampai kasus pengadaan Al-Quran juga dikorupsi, dana haji, dana abadi umat. Apa sebenarnya yang salah di Kementerian Agama menurut ICW? Ya, saya kira ini kombinasi dari banyak faktor. Jual beli jabatan ini memperlihatkan bahwa iya memang reformasi birokrasi tidak hanya bisa dilakukan hanya melibatkan birokrasi. Yang banyak diatur hanya birokrasi. Justru reformasi birokrasi mestinya dimulai dari reformasi politisi. Karena yang banyak merusak ini teman-teman dari politisi termasuk jual beli jabatan. Ketika di atas diminta untuk setor agar bisa menduduki jabatan tertentu, yang akan setor pasti akan mencari uang dari bawah gitu ya. Mereka minta setoran-setoran supaya bisa posisinya tetap aman atau naik posisinya. Kalau misalnya ini pengaruh partai politik, artinya sebenarnya Menteri Lukman juga tidak bisa apa-apa. Pasrah begitu. Iya. Karena yang main diduga adalah ketua umumnya. Ya, itu dia. Makanya kemudian mestinya idealnya memang diputus ketika aktivis politik menjadi pejabat negara, mestinya ya dia dihibahkan, dia disumbangkan untuk kepentingan negara sehingga tidak ada lagi intervensi-intervensi macam yang terjadi di Kementerian Agama. Bukan sebaliknya. Sekarang kan partai politik rebutan menteri untuk dapat logistik. Kan? Baik, Mas Adi Irawan, peneliti dari ICW. Terima kasih. Inilah perbincangan kami pemirsa di Prime Talk kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Thank you. Metro TV, knowledge to elevate.